Berikut ini merupakan penjelasan tentang, jadi di halaman 7 timeline pelajaran TIK kelas 8, jika berlaku untuk kelas 9, penjelasan tentang sel dan rank. Di sel itu merupakan bagian yang terkecil. Di bagian terkecil dari tabel itu namanya sel. Rank terdiri dari beberapa sel. Jadi kalau 2 sel yang disorot itu berarti rank namanya. Seperti ini, rank. Ini ada 3 sel ke bawah. Ini disebut rank. Nah, kalau keseluruhan nanti diaktifkan itu disebut dengan tabel. Jadi tabel terdiri dari rank dan sel. Sel bagian terkecil dari tabel, sedangkan rank ada beberapa sel yang aktif. Kemudian pada latihan 6, ini merupakan latihan 6, akan diperkenalkan apa itu yang dimaksud dengan sel relatif dan sel absolut. Setelah dipahami dengan baik, sel adalah bagian terkecil dari suatu tabel, maka sel itu ada sel relatif dan ada sel absolut. Perhatikan contohnya berikut ini. Jadi pada latihan 6, ya seharusnya latihan 6 bukan latihan 5. Kita tulis. Siswa menulis seperti ini tapi menggunakan rumus. Ini ada 2 tabel. Ya, menggunakan sel relatif dan sel absolut. Buat dulu yang namanya sel relatif seperti ini. Tulis dulu, ini menggunakan rumus. Nah, ini angka. Kalau dilihat di sini 2 kali 4 atau 4 kali 2 sama dengan 8, 5 kali 3 sama dengan 15, 5 kali 4 sama dengan 20. 2, 3, 4. Oh ya, 3 di sini 4. Kan di sini 4. Ini 5, 5. Ketikkan rumus perkalian sama dengan 2 kali tanda bintang ya. Untuk mendapatkan tanda bintang, tekan shift di tombol keyboard, kemudian tekan ke 8, ada tanda bintang di atasnya. Kan baru klik sel D3. Enter. Nah, ketika ini di copy ke bawah, secara otomatis Excel membaca pasangan dari sel ini untuk perkalian. Kalau di sini C3 dikali D3. Nah, di bawah tidak C3 kali D3, tetapi C4, seperti ini, C4 kali D4. Begitu seterusnya. Ini yang disebut dengan relatif. Ya, makanya ini di copy seperti ini. Ya. Kemudian di enter. Nah, dia akan membaca yang berada di baris 4. Jadi dia baca C4
dikali D4. Copy lagi. Ini. Jadi D5 dikali C5 dikali D5. Ini namanya relatif. Jadi dia menyesuaikan. Nah, kita kasih saja tabelnya order biar sama seperti yang kita melihat. Sekarang coba melihat yang absolut. Tujuan mengabsolutkan sel agar setiap kali melakukan perkalian merujuk pada sel tersebut. Nih contoh, di sini ada angka 2. 2, jadi 4 kali 2, 5 kali 2, 3 kali 2. Ataupun sebaliknya bisa 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 3. Ini hasil. 8, 10, 6. Ini 3. Ya. Tik angka 2 di sini. Kemudian 4, 5, 3. 4, 5, 3. Sekiranya rumus ini kita copy. Seperti ini kita copy. Taruh di sini. Ini bisa dilakukan perkalian di sini. Seperti ini. 2 kali 4, 8. Tapi, kalau lanjut, kita copy, kemudian kita taruh di sini, maka hasilnya 0. Karena di sini 0. Agar D8 ini bisa dikalikan dengan angka 2 yang berada di sel C7, maka sel C7 ini harus diabsolutkan. Perhatikan di sini, ini C7. Cara mengabsolutkan adalah klik di sini, ya. Kemudian tekan di tombol keyboard F4 seperti ini. Nah, sekiranya muncul angka dolar, tanda dolar, itu berarti sel tersebut sudah diabsolutkan. Baru tekan enter. Caranya. Ini cara mengabsolutkan. Jadi sel C7, ini C7 di rumus sudah diabsolutkan dia. Nah, lihat rupanya. Sekiranya ini di copy seperti ini, maka baris berikutnya akan merujuk kepada sel C7. Nah, ya kan? C7 kali D8, C7 kali D9. Begitu seterusnya. Komanya, ini kita taruh angka 6, ini 10. Karena di rumus sel C7 sudah diabsolutkan, maka ini tidak perlu lagi diisi. Cukup ini. Copy saja ini, sorot di sini, enter. Maka secara otomatis ya, pengalinya ini merujuk kepada sel C7. Inilah yang dimaksud dengan sel absolut. Ini guna. Nah, lengkapi bordernya. Jadi pada latihan 6 ini siswa harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan sel absolut. Jadi kalau dapat siswa berulang-ulang membuat tabel dengan angka yang lain di sini, pokoknya ya terutama harus mengerti tentang sel absolut. Caranya itu dengan menekan tombol keyboard F4, maka diberi tanda dolar di sini. Itu berarti sel tersebut sudah diabsolutkan. Setelah selesai, seperti biasanya, siswa itu mengetik Batam,
Nah, tanggal berapa? Kita ketik bulan apa di sini. Ya, tahun 2021. Kemudian nama, ketik nama siswa di sini. Nah, saya simpan di folder nama siswa, kemudian lanjut ke pada siswa yang lain untuk mengerjakan yang sama. Dipastikan bahwa siswa benar-benar sudah paham tentang sel relatif dan sel absolut.